Assalamualaikum teman-teman. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai panca indera. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian mata dan fungsinya. Kurikulum Merdeka pada kelas 4. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran panca indera ini diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari mata. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara bagian mata dan fungsinya serta keterkaitannya dalam penglihatan. Sebelum kita lanjut kepada bagian-bagian panca indera, kalian ada yang tahu nggak sih apa itu mata? Jadi, mata merupakan bagian terpenting dalam tubuh manusia. Mata juga merupakan salah satu bagian panca indera. Mata digunakan sebagai indera penglihatan. Coba bayangkan bagaimana kalau kita hidup tanpa adanya mata. Nah, dengan adanya mata, kita bisa melihat pemandangan, bisa berupa pantai, pegunungan, pedesaan, dan masih banyak lagi. Nah, mata ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada mata bagian luar dan juga ada mata bagian dalam. Pada mata bagian luar itu terdapat alis, bulu mata, dan juga kelopak mata. Alis berguna untuk menahan keringat atau air yang jatuh dari kening agar tidak masuk ke dalam mata. Jadi alis ini berguna untuk menahan sesuatu agar tidak langsung jatuh ke mata. Kemudian yang kedua ada bulu mata. Bulu mata berfungsi untuk menjaga mata dari masuknya benda-benda asing yang berukuran kecil, seperti debu, pasir, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kelopak mata. Kelopak mata dibedakan menjadi dua, yaitu ada kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Kelopak mata berfungsi untuk menjaga mata dari masuknya benda asing dari luar, seperti debu, goresan, pasir, ataupun asap. Baiklah, selanjutnya yaitu ada mata bagian dalam. Nah, pada bagian mata bagian dalam ini itu terdapat otot mata, lensa, kornea, pupil, iris, klera, dan saraf optik. Selanjutnya yaitu ada otot mata. Otot mata berfungsi untuk menggerakkan bola mata sehingga bola mata dapat bergerak ke segala arah. Kemudian yang kedua ada sklera. Nah, sklera ini merupakan bagian terluar bola mata yang berwarna putih. Tekstur sklera ini keras. Sklera berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata serta melindungi bagian mata yang lebih dalam. Kemudian selanjutnya ada kornea. Bagian sklera yang berwarna bening dan transparan disebut kornea. Lapisan kornea bersifat tembus cahaya. Melalui kornea kita bisa melihat bagian mata, pupil, dan iris. Kornea berfungsi sebagai penerima cahaya dan meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya yaitu ada iris. Iris merupakan bagian yang berwarna pada bola mata. Iris berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Ketika ada cahaya terang, iris akan sedikit menutupi pupil sehingga akan mengecil. Ketika ada cahaya yang redup atau gelap, iris akan banyak menutupi pupil sehingga pupil akan membesar. Selanjutnya itu pupil. Pupil berada di tengah-tengah iris. Pupil bekerja sama dengan iris untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Pupil juga berfungsi sebagai jalur masuk cahaya ke lensa mata. Pupil akan mengecil jika terkena yang terang dan akan membesar jika terkena yang gelap. Kemudian selanjutnya yaitu lensa mata. Lensa mata merupakan bagian lunak dan transparan. Lensa mata berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya yang masuk dari pupil agar cahaya yang jatuh tepat pada retina. Selanjutnya yaitu ada retina. Retina adalah lapisan tipis yang peka terhadap cahaya. Posisi retina berada pada bagian mata paling dalam. Retina berfungsi sebagai tempat jatuhnya cahaya dan sebagai tempat pembentukan bayangan cahaya. Jadi, retina berfungsi untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya yaitu ada saraf optik. Nah, saraf optik adalah bagian yang mengantarkan bayangan dari retina ke otak, sehingga otak bisa mengartikan nama atau arti bayangan tersebut. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan stimulus ke otak sehingga kita dapat melihat. Selanjutnya itu ada kelainan pada mata. Yang pertama adalah miopi. Miopi atau rabun jauh dikenal dengan istilah mata minus. Miopi adalah gangguan penglihatan yang menyebabkan penderitanya tidak dapat melihat suatu objek dari jarak jauh. Penderita rabun jauh dapat ditolong dengan kacamata berlensa negatif atau cekung. Kemudian yang kedua ada hipermetropi atau dikenal dengan rabun dekat.
Kemudian hipermetropi ini merupakan gangguan penglihatan yang menyebabkan penderitanya tidak dapat melihat suatu objek dari jarak dekat. Penderita ragu dekat perlu menggunakan kacamata berlensa cembung. Lensa cembung dapat membantu memperpendek bayangan sehingga jatuh tepat di retina. Yang ketiga yaitu ada istilah mata silinder. Gangguan penglihatan ini terjadi karena adanya kelainan pada kelengkungan kornea atau lensa, sehingga penderitanya tidak mampu untuk melihat garis lurus. Yang keempat ada buta warna. Buta warna merupakan kondisi yang terjadi ketika seseorang tidak mampu melihat perbedaan di antara warna-warna tertentu. Kondisi ini biasanya diwariskan dari keluarga. Sebagian besar keluarga penderita buta warna tidak dapat membedakan antara beberapa warna merah dan hijau. Sebagian lainnya kesulitan membedakan warna kuning dan biru. Yang kelima yaitu ada katarak. Katarak adalah suatu kondisi di mana lensa mata berubah menjadi keruh dan penglihatan jadi seburam kaca jendela yang berembun. Katarak hanya dapat diobati dengan cara dioperasi. Lensa yang mengalami kekeruhan akan diambil dan diganti dengan lensa tanam. Kemudian yang keenam adalah presbiopi. Presbiopi hilangnya kemampuan mata untuk melihat objek dalam jarak dekat secara bertahap seiring usia tua. Jadi biasanya yang terkena penyakit mata presbiopi ini adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Selanjutnya yaitu ada cara menjaga mata agar tetap sehat. Yang pertama itu memperhatikan posisi membaca yang baik di tempat penerangan yang cukup. Jadi hindari membaca pada tempat yang gelap. Yang kedua yaitu hindari paparan sinar matahari yang berlebihan atau lindungi mata dengan mengenakan kacamata hitam ketika berada di luar. Nah, pada siang hari maka sinar matahari itu akan memancar dengan sangat terang. Kita bisa melindungi mata kita dengan menggunakan kacamata hitam agar mata kita tidak terkena langsung pantulan sinar matahari. Yang ketiga yaitu memeriksakan kondisi mata secara berkala. Ada baiknya kita memeriksakan kondisi mata kita ke dokter sebelum terjadi kerusakan yang parah. Selanjutnya, kita harus menerapkan pola makan yang sehat dengan memakan buah-buahan dan sayuran hijau yang mengandung antioksidan serta vitamin A. Selanjutnya yaitu memakai pelindung mata ketika hendak beraktivitas yang mungkin memicu cedera mata, misalnya pada kegiatan mengecat ataupun mengelas. Yang terakhir, gunakan kacamata atau lensa kotak sesuai dengan resep dari dokter. Pilihlah klinik mata atau optik yang terpercaya agar lebih terjamin keamanannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.